What's up guys, selamat datang kembali di channel Cerita Bergambar. Jadi di video Daw Story kali ini aku akan bercerita lagi untuk kalian semua tentang kisah mistis korban bullying. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian tidak ketinggalan video baruku yang bakalan saya upload ke YouTube. Dan kalau udah, kita langsung mulai untuk ceritanya. Dan buat kalian juga yang ingin request untuk cerita baru, silakan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua. Dan kalau udah, kita langsung mulai untuk ceritanya teman-teman. Nah, kisah ini terjadi pada seorang siswi SMA di suatu sekolah. Nama siswi ini ialah Herlina, atau yang biasa dipanggil sebagai Lina. Lina adalah anak perempuan yang sangat cantik. Ia juga sangat rajin dan juga sangat cerdas. Ia juga selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya. Dan sampai ia juga mendapatkan sebuah beasiswa dan kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya ke lebih tinggi lagi, yaitu di Jepang. Setelah lulus dari sekolahnya, sekilas ia tampak bahagia, selalu tersenyum di sekolahnya. Namun kenyataannya di sekolah ada beberapa kelompok orang yang selalu menindas dan menyiksa siswi ini. Geng tersebut merupakan beberapa orang dari keluarga terpandang, dari perekonomian menengah ke atas. Mereka selalu menindas dari siswi lainnya dengan cara membuli. Dan orang yang selalu sering dibully adalah siswi namanya Herlina. Mereka sangat membenci Lina karena Lina memiliki wajah yang sangat cantik dan juga sangat pintar. Itulah kenapa dari geng wanita ini membenci Herlina. Setiap hari Lina selalu dimaki dan juga dihina, bahkan sampai dipukul dan ditendang sampai jatuh. Herlina tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah terhadap keadaan tersebut. Hingga pada suatu saat, geng tersebut melindas sahabat dari Herlina, yaitu namanya Lisa. Lisa dikabarkan bunuh diri karena tidak tahan atas perlakuan mereka. Disinilah Lina merasa sangat marah mengetahui dari kematian sahabatnya itu karena disebabkan oleh pembulian. Herlina pun merasa geram, kemudian ia berniat untuk memberitahu guru atas perbuatan dari geng tersebut. Namun Lina tidak memiliki bukti yang sangat kuat ketika mereka membuli siswi lainnya. Herlina mendiam-diam merekam pembulian tersebut menggunakan kamera handphone milik ayahnya. Namun pada saat dia sedang merekam, ada salah satu dari geng yang mengetahui aksinya. Lina pun langsung disiksa oleh mereka. Kemudian handphone yang digunakan oleh Herlina juga diambil secara paksa oleh geng tersebut. Mereka mengancam jika ingin handphonenya kembali, dia harus mengambilnya di rumah salah satu anggota geng tersebut dan ia harus datang sendirian. Dan jika ia memberitahu guru, maka handphone tersebut akan dirusak. Lina pun tidak ingin handphonenya rusak karena itu ialah handphone milik ayahnya. Setelah pulang sekolah, Herlina langsung pergi ke salah satu rumah anggota geng tersebut untuk mengambil kembali HP milik ayahnya. Namun setelah sampai di sana, ternyata di
Siswi ini dijebak. Ia disuguhi minuman aneh yang ternyata minuman itu minuman yang sangat memabukkan. Dalam kondisi yang tidak sadar, siswi tersebut mendapatkan perlakuan seksual dari teman laki-lakinya. Ia direkam oleh anggota tersebut. Kemudian videonya disebarkan melalui sosial media hingga menjadi viral. Nama baik Herlina pun tercoret. Dia selalu mendapatkan sebuah sindiran dan dibicarakan sana maupun sini. Dan nama baik keluarganya pun hancur dari uploadan video tersebut. Herlina pun sangat depresi berat. Gara-gara video tersebut, beasiswanya pun dicabut dan kesempatan untuk berkuliah di Jepang pun di-cancel oleh pihak sekolah. Padahal itu adalah impiannya sejak dulu. Lina pun selalu dibully oleh teman-temannya. Bukan hanya geng tersebut yang membulinya. Kini semua siswi maupun siswa yang ada di sekolah ikut memaki dan mengejeknya. Sebenarnya mereka tahu bahwa Lina tersebut dijebak oleh geng. Herlina pun tidak tahan dengan semua hujatan yang menimpanya. Di suatu sudut ruangan, ia menyayatkan benda tajam ke tangannya sendiri hingga membuatnya tewas. Lina pun tergeletak di sudut ruangan yang sangat sunyi yang sudah tidak terpakai. Ia ditemukan sedang bersimpahan darah di tangan maupun di tubuhnya, dan ia sudah tidak bernyawa lagi. Setelah kematiannya, geng tersebut tidak merasa bersalah sama sekali. Malah mereka gembira dan juga bahagia atas kematian Herlina. Beberapa hari setelah itu, arwah Herlina bergentayangan di sekolah. Beberapa siswa mengaku melihat Herlina di lorong kelas saat sedang sepi. Kemarahan Herlina mendorongnya untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang yang selama ini membulinya. Kemudian ia membunuh dari satu persatu anggota geng yang membulinya ketika masih hidup, yang selama ini membuat dirinya hancur. Satu persatu dari mereka hilang secara misterius, dan 3 hari kemudian mereka dinyatakan tewas dengan sangat mengenaskan di sudut-sudut ruangan yang sudah tidak terpakai. Nah, itulah saja untuk cerita Draw Story kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan juga terhibur. Tapi seperti biasa, jangan lupa juga like dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan bagi kalian yang ingin request untuk cerita baru, silakan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan setia dan standby untuk kalian semua. Dan seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing tentang kisah mistis korban bullying. Mungkin sekian, terima kasih.